That's why I look so messed up with this masker, ya kan? Karena aku tuh pengen nunjukin bahwasannya untuk menjadi seseorang yang terbaik itu nggak serta-merta tiba-tiba celing jadi cantik gitu, nggak. Ada prosesnya. Nggak terasa. Ternyata 2026 itu udah tinggal 6 bulan lagi. Saat ini kita tuh sedang berada di pertengahan tahun 2025. Siapa di sini yang resolusinya udah terchecklist at least setengah dari resolusinya? Atau mungkin buku jurnalnya udah keisi setengahnya? Atau mungkin habit trackernya udah penuh tuh checklist-checklistnya? Atau malah ada yang masih sama kayak aku, yang masih acak-acakan. Jurnal dan habit trackernya itu kadang diisi, kadang nggak diisi. Terus juga untuk resolusi masih beberapa lah yang udah terchecklist. Ini nggak masalah, nggak apa-apa. Itu hal yang wajar. Karena nggak gampang untuk ngerubah habits. Dimana habits yang udah kita lakukan bertahun-tahun lamanya dari kita kecil sampai saat ini. Terus pertanyaannya adalah, gimana bisa orang-orang itu menyimpulkan bahwasanya habits itu bisa dirubah dalam 21 hari? Yang padahal, kalau kita ikutin challenge merubah habits dalam 21 hari, di hari ke-22-nya, kita tuh ngerasa burnout, kita ngerasa capek dan males buat nerusin atau ngelakuin habits yang udah kita lakuin selama 21 hari sebelumnya. Iya kan? Bestie, yang namanya habits itu nggak bisa dirubah. Ingat ya, habits nggak bisa dirubah. Terus apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah membentuk habits baru. Yang namanya membentuk habits baru itu nggak harus dengan habits yang besar. Nggak harus dengan perilaku-perilaku yang menyiksa diri. Kita bisa membentuk habits dengan hal-hal kecil. So, kali ini aku mau ngasih kamu 6 micro habits yang bisa kamu lakukan untuk membentuk habits baru agar kita tuh bisa sama-sama glowing, agar kita tuh bisa sama-sama menjadi versi terbaik diri kita di tahun 2026 nanti. Habits yang pertama adalah softer morning. So, siapa di sini yang kalau bangun pagi bukan yang ngerasa semangat, fresh, tapi malah ngerasa lesu, draining energy banget, terus nggak mood ngapa-ngapain? Kalau kamu ngerasain hal yang seperti ini, coba deh kamu ganti suara alarm kamu yang kayak sirine pemadam kebakaran itu dengan sesuatu hal yang lembut. Karena bunyi alarm yang bikin kamu ke-trigger itu nggak cocok untuk dirimu yang seanggun itu, Besti. Kamu harus merubah bunyi alarm kamu jadi suara gelombang air laut, suara burung yang berkicau, atau mungkin suara hujan. Intinya, suara yang lebih soft daripada suara yang bikin kamu ke-trigger. Karena itu biar ngebuat kamu bangun pagi tuh kayak cewek-cewek yang ada di Pinterest gitu loh, yang fresh, cantik, manja, seger gitu loh. Karena aku sendiri udah nerapin dimana aku ngeganti alarm aku dengan suara gelombang air laut dan juga kicauan burung. Setiap pagi tuh aku ngerasa chill, ngerasa relax, terus good mood banget kalau bangun. Dan setiap bangun tuh aku juga ngerasa kalau aku tuh lagi liburan di Bali. Padahal ya ini hari Senin gitu loh. Tapi aku ngerasa happy aja, enjoy aja bangun pagi. So, kalau kamu bangun dengan emosi yang berantakan, mungkin kamu perlu coba habits yang pertama ini. Nah, habits yang kedua adalah 5 step of sanity. Apa sih 5 step of sanity? 5 step of sanity adalah 5 langkah pelan dan santai. Buat kamu yang bangun paginya udah emosi nggak nentu, terus jalan ke dapur atau ke kamar mandinya itu buru-buru, itu amat sangat mencerminkan habits atau kelakuan kamu yang nggak sehat. Coba deh, kamu ambil 5 langkah pertama kamu, itu dengan pelan, dengan santai, rasain lantai kamar kamu, terus dengerin bunyi-bunyi yang ada di kamar kamu yang nggak bisa kamu dengerin ketika siang maupun malam hari. Habits yang kedua ini tuh kayak ngeberi sinyal di diri kamu bahwasanya hari ini tuh bisa kok, meskipun gak harus buru-buru, kita tuh bisa kok hari ini melaluinya dengan santai.
Kalau habits yang ketiga ini kamu bisa ngelakuinnya pagi hari maupun malam hari, yaitu hot sip no scroll. Yaitu kamu bikin minuman hangat, terus kamu duduk manis, minum minuman kamu yang hangat itu tanpa HP. Ya, tanpa HP, tanpa TikTok, tanpa Instagram, tanpa YouTube, dan juga tanpa WhatsApp. Nikmatin kesendirian kamu dengan minum minuman hangat. Rasain air hangat itu masuk di tubuh kamu. Terus habis itu kamu juga nikmatin diri kamu, biarkan diri kamu diam untuk sejenak. Nah, kalau aku sendiri, biasanya aku ngelakuinnya tuh waktu pagi hari, setelah selesai make up, mau berangkat kantor, mau berangkat kerja, aku tuh duduk, nyeduh air sama madu hangat gitu, terus aku duduk di depan cermin, aku minum perlahan sambil aku ajak ngobrol diriku lewat cermin. Aku menikmati momen itu, meromantisasi momen itu, aku berasa kayak dating sama diriku. Aku tanya ke diriku yang ada di cermin, kamu tuh sebenarnya maunya apa sih? Terus hari ini kamu tuh sebenarnya mau ngelakuin apa? So, nikmatin waktu ini kayak kamu lagi pacaran sama dirimu sendiri. Habits yang selanjutnya adalah mini tie-dye. Siapa di sini yang mikir kalau bebersih rumah itu harus dilakukan seharian full dengan membersihkan seluruh bagian rumah yang ada? Kalau kamu mikirnya kayak gitu, aku yakin pasti kamu malas banget untuk bebersih rumah. Coba deh, kamu sisipkan waktu maksimal 5 menit dalam sehari untuk membersihkan satu spot. Satu spot aja yang harus kamu bersihkan. Entah itu rak buku kamu, entah itu kotak make up kamu, atau sesederhana ngegulung kabel charger kamu yang berantakan. Buat apa sih? Buat kita kasih ruang energi baru untuk masuk. Kamu kalau ngelihat suatu tempat yang awalnya berantakan jadi rapi itu pasti ngerasa lebih tenang dan lebih happy kan? Karena di situ ada energi kebahagiaan yang masuk. So, coba deh kamu sisipkan waktu 5 menit, maksimal 5 menit aja buat bebersih satu spot aja. Habits yang berikutnya adalah whispering love. Aku tahu pasti kita semua kalau pakai lotion tuh pasti gosoknya itu asal-asalan gitu, kayak yang penting selesai, yang penting pakai lotion. Coba deh, ketika kamu pakai body lotion, ketika kamu mengusap-ngusap badan kamu sambil bisikin kalimat-kalimat cinta ke tubuh kamu. Kayak semisal sambil gosok badan kamu bilang, makasih ya hari ini udah bekerja keras. Makasih ya kamu selama ini udah ngelindungin aku. Aku sayang banget sama kamu. Sehat-sehat terus ya. Kita berjuang lagi ke depannya bersama-sama. Cobain deh kamu ngomong kayak gitu ke tubuh kamu ketika kamu lagi pakai body lotion. Kamu beri physical touch, kamu beri word of affirmation ke tubuh kamu. Aku tanya deh, kapan terakhir kali kamu bilang cinta dan sayang ke diri kamu? Atau jangan-jangan kamu gak pernah ya bilangnya? Jadi mulai sekarang, cobain buat bilang cinta ke diri kamu. Biar tubuh kamu tuh tahu kalau dia tuh dicintai. Dia tuh layak untuk mendapatkan cinta. Dan habits yang terakhir adalah highlight of the day. Sekarang coba kamu buka aplikasi WhatsApp, terus di bagian chatting kamu lihat, ada nggak percakapan antara kamu dan diri kamu sendiri? Kalau belum ada, terapin mulai sekarang untuk ngobrol atau chattingan dengan diri kamu sendiri. Apa yang harus diomongin? Yaitu ngomongin tentang kejadian yang terjadi di hari itu. Apapun kejadiannya, entah itu kejadian baik, entah itu kejadian buruk, coba kamu ceritain ke diri kamu melalui voice note. Kayak kamu lagi ngobrol atau ceritain sesuatu hal penting ke bestie kamu. Tapi ceritanya ke kamu sendiri. Hal ini tuh buat apa? Untuk validasi diri kamu. Ini yang namanya self-validation. Kamu wajib melakukan ini agar kamu ngerasa bahwasannya hari ini tuh kamu didengerin sama orang lain. Kamu itu hari ini bisa cerita ke orang lain. Dan dengan hal ini, kamu bisa merasa bahwasanya cerita ke seseorang itu bisa ngebuat kamu tuh merasa lebih lega. Merasa bahwasanya nggak semua hal itu kamu tanggung sendiri, nggak kamu pikul sendiri.
Dan kejadian baik maupun buruk itu sama aja. Karena nggak semua hal itu terjadi baik-baiknya aja kan. Terkadang juga hal buruk itu malah memberikan kita suatu hal yang bermakna. Seperti contoh, kita bisa jadi tahu apa sih kekuatan kita di saat kita lemah. Buat kamu yang mau nerapin 6 micro habits ini, aku saranin buat kamu buat ngejalaninnya itu perlahan aja. Gak usah kamu jalanin 6 micro habits ini sekaligus. Aku takut kamu nanti burn out. Aku takut malah 6 micro habits ini nanti tuh gak ngerubah kamu sama sekali di 2026. Kamu bisa take challenge 6 micro habits ini dengan 1 bulan nambah 1 habits atau 1 hari 1 habits. Terserah, asal jangan 1 hari kamu cobain sekaligus. Oke? Yang terpenting tuh bukan kapan kamu bisa menerapin 6 micro habits ini sekaligus, tapi tentang first move yang kamu lakukan untuk ngebentuk diri kamu menjadi versi yang lebih baik di 2026 dengan menerapkan 6 micro habits ini. Aku bikin series ini itu dengan tujuan biar kita tuh bisa sama-sama glow up di tahun 2026 nanti. That's why I look so messed up with this masker, ya kan? Karena aku tuh pengen nunjukin bahwasannya untuk menjadi seseorang yang terbaik itu nggak serta-merta tiba-tiba cling jadi cantik gitu, nggak, ada prosesnya. Nah, di series ini aku pingin kita sama-sama tuh berproses, kita tuh sama-sama berproses untuk mencintai diri kita secara keseluruhan tanpa adanya rasa narsistik yang berlebihan. So, kalau kamu pingin menjadi seseorang yang bisa glow up, yang perlahan tapi pasti, pastiin buat kamu pencet subscribe di channel ini sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Karena di setiap hari Minggu pagi jam 6, aku selalu dan akan menemani kamu dengan konten-konten feminisme dan juga self-growth yang fun, ringan, dan juga insightful. Dan khusus setiap tanggal 1 kita punya Self-Smitten Series, di mana series ini merupakan another exclusive way to be more powerful, more attractive, and glowing up in 2026. Kalau kamu punya ide topik atau request pembahasan, feel free ya buat tulis di kolom komentar, dan kita ketemu di Self-Smitten Series selanjutnya. Ingat, kamu tuh nggak harus berubah dalam 1 malam. Tapi, kamu tuh harus bisa menjadi dirimu yang lebih powerful, lebih attractive, lebih self-love, dan juga lebih konsisten dimulai dari saat ini juga. So, love you for a long time, and see you in the next glow date. Bye-bye!